Selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Baiklah, bagaimana liburannya? Sudah pasti liburannya mengasihkan. Nah, bagi yang Natal, selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini materi kita yaitu teorema Pitagoras, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menentukan sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini kan udah jelas ya, di tujuan pembelajarannya menentukan sisi segitiga siku-siku. Nah, apa itu teorema Pitagoras? Nah, ini dia. Bunyi dalil teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Ya, jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, coba Anda perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Ya, namanya segitiga ABC, siku-siku di A. Sisi di depan sudut A ini itu adalah namakan sisi miring karena sudut A itu siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Nah, karena namanya A, sisi di depan sudut A itu kita bikin A kecil, ya, A kecil seperti ini. Sisi di depan sudut B, ya, sini ya, atau garis AC itu kita bikin B kecil. Nah, sisi di depan sudut C, ini sudut C, depan sudut C ini berarti sisi AB kita bikin C kecil. Nah, berarti panjang BCA, panjang ACB, panjang AB sepanjang C. Nah, berdasarkan bunyi dari Pitagoras, ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, sisi lainnya. Nah, mana sisi miringnya A? Berarti rumusnya itu A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya apa? B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya jika kita mencari sisi lainnya selain sisi miring, maka pertama kita cari panjang B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jika kita mencari C, bunyinya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, itulah rumus Pitagoras. Nah, kita lanjut contoh. Ini contohnya. Nah, karena Pitagoras sudah kita bahas di SD, sekarang di SMP, tapi contohnya kita buat lebih spesifik matematikanya. Contoh, ini ada segitiga siku-siku, ya. Berapa panjang sisi miringnya? Ya, panjang sisi miringnya X. Panjang sisi lainnya apa? 3 dan akar 3. Nah, berarti berdasarkan bunyi dari Pitagoras, apa bunyinya? X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Nah, berarti 3 dikuadratkan apa artinya? 3 kali 3, 9. Akar 3 dikuadratkan artinya akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Nah, X kuadrat sama dengan 9 ditambah akar 9 berapa? 3 ya. Akar 9 3. Sehingga 9 tambah 3 sama dengan 12. Berarti X kuadrat sama dengan 12. Nah, lawan pangkat apa? Lawan pangkat itu akar gitu. Akar, berarti akar 12. Nah, akar 12 ada? Ya, tidak ada, hanya bisa kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan, kita faktorkan ya. 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3 kita pilih? Kenapa tidak 2 kali 6? Karena 2 kali 6 itu tidak ada yang bisa ditarik akarnya. Kalau 4 ada, karena 4 ini adalah bilangan kuadrat. Ya, jadi akar 4 berapa? 2. Berarti tinggal 2 akar 3. Ya, karena akar 3 tidak bisa ditarik akarnya. Oke. Baiklah anak-anak teacher semuanya. Udah selesai penjelasan teacher ini tentang teorema Pitagoras. Latihannya nanti teacher kirim ke grup kelas. Selamat pagi anak-anak teacher semuanya.